Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras setiap hari, melaksanakan ibadah, berusaha sekuat tenaga, tapi rezeki terasa seret, seolah ada yang mengganjal? Padahal kamu merasa tidak ada yang salah. Banyak orang mengira ini soal nasib atau takdir semata, tapi ternyata salah satu faktor yang sering terlupakan adalah rumahmu sendiri. Ya, rumah, tempat kamu tidur, makan, berkumpul dengan keluarga, melepas penat, dan menyusun rencana hidup. Rumah bukan sekadar bangunan fisik, tapi juga tempat energi spiritual mengalir. Dalam Islam, malaikat memiliki tugas masing-masing. Ada malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia, ada yang menjaga, dan ada pula yang khusus bertugas membawa rezeki. Namun, malaikat tidak masuk ke semua rumah begitu saja. Mereka hanya menyukai rumah tertentu. Dan rumah yang disukai bukanlah rumah mewah, penuh barang mahal, atau luas dengan dekorasi elegan, melainkan rumah yang memiliki benda-benda sederhana yang syarat makna spiritual. Salah satu benda penting itu adalah Al-Quran yang terbuka dan dibaca. Banyak orang menyimpan Al-Quran di rak tinggi, dibungkus kain beludru, dan selama berbulan-bulan tidak tersentuh. Seolah Al-Quran hanya hiasan, bukan pedoman hidup. Malaikat pembawa rezeki sangat menyukai rumah yang Al-Qur'annya terbuka dan dibaca setiap hari, walau hanya satu halaman. Rumah yang terdengar lantunan ayat suci akan menjadi magnet keberkahan. Bayangkan duduk di ruang tamu membaca surat Yasin atau Al-Waqiah pelan-pelan, lalu rumah terasa sejuk, padahal di luar panas terik. Dari situlah rezeki kadang datang, dalam bentuk ide, ketenangan hati, atau seseorang mengetuk pintu membawa kabar baik. Al-Quran bukan sekadar kitab, tapi cahaya yang menembus gelapnya hati. Tak perlu fasih membaca atau suara merdu, cukup tulus dari hati. Malaikat tidak mencari suara emas, tapi hati yang haus petunjuk. Mulailah dari sekarang. Letakkan Al-Quran di tempat mudah dijangkau, meja kerja, dekat sajadah, atau bahkan dapur. Bacalah sebelum tidur atau saat menunggu air mendidih. Sedikit, tapi rutin, akan membuat rumahmu menjadi tempat favorit malaikat pembawa rezeki. Selanjutnya, sajadah yang sering dipakai. Sajadah adalah saksi bisu antara hamba dan Tuhannya. Dari situlah seseorang bersujud, menangis, memohon, dan mencurahkan keluh kesah. Tapi apakah sajadahmu masih sering dipakai? Atau hanya dibentangkan seminggu sekali? Malaikat sangat menyukai rumah yang sajadahnya tidak berdebu. Sajadah yang digunakan untuk salat wajib, salat tahajud, atau sekadar duduk berzikir, membuat rumah terasa hangat dan mengundang malaikat membawa keberkahan. Banyak orang berpikir rezeki datang dari usaha atau networking. Itu benar, tapi doa yang dilakukan di atas sajadah adalah jembatan tak kasat mata. Saat seseorang bersujud dengan khusyuk dan menyebut, "Ya Allah, cukupkan rezekiku hari ini," langit pun bergetar, dan malaikat bergegas menjalankan tugasnya. Sajadah bukan kain biasa. Ia sakral. Jika sajadahmu hangat dan sering basah oleh air mata, yakinlah malaikat senang tinggal lebih lama di rumahmu. Mulailah hari dengan sujud, akhiri malam dengan syukur, dan jadikan sajadah sebagai teman harian. Dari sajadah sederhana bisa lahir rezeki luar biasa. Selanjutnya, air bersih yang disediakan untuk wudhu dan tamu. Air bukan hanya untuk membersihkan tubuh, tapi juga simbol kesucian dan kehidupan. Rumah yang menyediakan air bersih, apalagi untuk wudhu, memiliki aura tersendiri yang disukai malaikat. Bayangkan ada tamu datang ke rumahmu kehausan, lalu kamu menawarkannya segelas air putih yang sejuk. Itu bukan sekadar kebaikan sosial, tapi ibadah yang membawa keberkahan. Lebih mulia lagi jika rumahmu menyediakan air untuk siapapun yang ingin bersuci, keran wudhu di teras, ember bersih di kamar mandi, atau botol kecil di musyalah. Malaikat sangat menyukai rumah yang ramah pada kesucian. Air yang digunakan untuk wudhu membawa efek luar biasa, menenangkan tubuh, sekaligus membuka pintu-pintu langit. Bahkan air yang kamu sedekahkan diam-diam bisa menjadi jembatan datangnya rezeki, entah dari orang yang diberi air atau dari arah yang tak terduga. Mulailah dari hal kecil. Letakkan teko dan gelas bersih di meja depan. Sediakan ember di depan rumah untuk musafir wudhu,
atau pastikan keran rumahmu mengalirkan air jernih dan tidak mubazir. Malaikat tidak menyukai rumah yang pelit air, tapi sangat menyukai rumah yang mengalirkan kesucian dan kepedulian. Selanjutnya, tempat sedekah kecil. Banyak orang menunda sedekah karena merasa belum kaya. Padahal sedekah bukan soal jumlah, tapi niat. Rumah yang memiliki wadah khusus untuk sedekah, sekecil apapun, memiliki energi spiritual yang kuat. Bisa berupa kotak kayu di sudut ruang tamu, toples bekas di dekat pintu, atau celengan sederhana bertuliskan, untuk berbagi. Ini bisa menjadi magnet rezeki yang tak terlihat. Malaikat sangat menyukai rumah yang penghuninya ringan tangan. Rumah yang terbiasa menyisihkan sebagian rezeki, walau hanya recehan. Setiap hari adalah rumah yang dicintai langit. Tempat sedekah mengajarkan kesadaran berbagi. Bayangkan jika setiap anggota keluarga memasukkan uang Rp100 ke kotak sedekah sebelum tidur. Itu bukan hanya soal uang, tapi pendidikan hati. Saat kotak penuh, dikeluarkan dan diberikan kepada yang membutuhkan. Malaikat berbahagia karena rumahmu menjadi perantara kebaikan. Rezeki pun akan datang dari segala arah. Kadang dalam bentuk yang tidak bisa diukur dengan materi. Selanjutnya, tempat duduk untuk tamu sekecil atau sesederhana apapun. Banyak orang meremehkan hal ini, padahal rumah yang menyediakan ruang untuk tamu memiliki pengaruh besar terhadap datangnya berkah. Rezeki bukan hanya soal harta atau materi, tetapi juga soal hubungan baik, silaturahmi yang terjaga, dan kehangatan yang kamu tawarkan kepada siapapun yang datang ke rumahmu. Rumah yang menyediakan tempat duduk sekecil apapun memberi ruang bagi hadirnya rahmat Allah. Malaikat pembawa rezeki sangat menyukai rumah yang ramah, rumah yang tidak menolak tamu, yang membuat orang merasa diterima. Kursi plastik di teras, tikar sederhana di ruang tamu, atau bantal kecil di sudut rumah bisa menjadi sebab turunnya berkah yang tak terduga. Ada kisah nyata, seorang ibu di desa selalu menyiapkan bangku bambu di depan rumahnya. Ia tidak punya banyak harta, namun bangku itu selalu dipenuhi tamu, mulai dari tetangga, pedagang keliling, hingga musafir yang lewat. Anehnya, hidupnya selalu cukup, anak-anaknya bisa sekolah tinggi, dan kebutuhan keluarga selalu terpenuhi. Saat ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku senang melihat orang duduk dan merasa nyaman di rumahku." Dari tempat duduk sederhana itu, pintu langit terbuka. Setiap tamu membawa malaikat, dan malaikat tidak suka rumah yang tertutup, sombong, atau pelit memberi ruang. Rumah yang ramah membuat malaikat betah, dan ketika malaikat betah, rezeki datang dengan cara yang tak bisa ditebak logika manusia. Selanjutnya, tempat menyimpan makanan sisa untuk hewan. Dalam Islam, memberi makan makhluk hidup bukan hanya ibadah, tapi juga magnet rezeki. Rumah yang menyisihkan sebagian makanan untuk kucing, burung, atau ayam adalah rumah yang penuh kasih dan mendatangkan senyum di langit. Malaikat sangat menyukai rumah yang peduli pada makhluk lemah. Tidak perlu rumah mewah, cukup rumah dengan kepedulian. Tempat kecil dari wadah bekas di pojok halaman diisi dengan nasi sisa atau remah roti bisa menjadi penyebab turunnya rahmat Allah. Banyak orang yang hidupnya berubah drastis setelah rutin memberi makan burung di pagi hari. Bukan karena burungnya sakti, tapi karena ketulusan memberi tanpa pamrih menarik perhatian malaikat. Bahkan Rasulullah bersabda bahwa seorang pelacur masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Bayangkan jika kita menyediakan makanan untuk makhluk Allah setiap hari. Itu bukan hanya pahala, tapi juga pintu terbukanya rezeki yang selama ini tertahan. Mulailah dari hal kecil. Sediakan wadah kecil di luar rumah. Beri nasi sisa atau remah roti. Jangan takut kotor, karena yang lebih kotor adalah hati yang tak peduli. Rumah yang memberi makan makhluk lemah akan diberi makan oleh Yang Maha Kaya. Berikutnya, kaligrafi atau tulisan lafaz Allah di dinding. Di zaman sekarang, banyak orang berlomba memperindah interior dengan dekorasi mahal, tapi keindahan sejati bukan pada harga atau barang mewah, melainkan pada nilai spiritual yang dipancarkan. Salah satu benda yang membuat malaikat betah adalah kaligrafi atau lafaz Allah yang terpajang di tempat terhormat. Malaikat pembawa rezeki menyukai rumah yang selalu mengingat Allah, bahkan saat penghuninya diam. Tulisan lafaz Allah, Bismillah,
atau ayat kursi yang digantung di ruang tamu bukan sekadar hiasan, tapi pengingat, penjaga, dan penarik energi positif. Malaikat tidak akan masuk rumah yang dipenuhi gambar makhluk hidup, apalagi yang mengandung unsur negatif. Rumah yang dihiasi nama-nama Allah adalah tempat malaikat berkumpul, membawa rahmat dan rasa aman. Kaligrafi di dinding juga mengingatkan penghuni agar menjaga lisan, sikap, dan tindakan. Setiap mata yang memandang dinding itu akan teringat kepada Allah, dan dari situ muncul keberkahan. Rumah yang mengingat Allah akan diingat oleh Allah, dan rumah yang diingat oleh Allah tidak akan kekurangan. Tidak perlu mahal. Cetak sendiri lafaz Allah dengan kertas biasa, bingkai secara sederhana, dan niatkan untuk menghormati namanya. Letakkan di tempat mudah dilihat. Saat rumahmu dipenuhi pengingat Allah, malaikat akan datang membawa rezeki yang tak disangka-sangka. Selanjutnya, kalender hijriah atau penanda waktu salat. Jam dinding atau kalender mungkin terlihat sepele, tapi malaikat menyukai rumah yang penghuninya disiplin terhadap ibadah. Kalender hijriah di dinding menunjukkan bulan-bulan mulia seperti Ramadan, Zulhijjah, atau Muharram, dan menghidupkan nuansa spiritual di rumah. Jam salat atau pengingat azan membantu penghuni menegakkan ibadah tepat waktu. Rumah yang selalu bersiap menyambut salat adalah rumah yang dirindukan malaikat. Bayangkan malaikat turun menjelang waktu salat dan melihat rumahmu sunyi, tanpa tanda salat akan ditegakkan. Bandingkan dengan rumah yang terdengar azan dari speaker kecil, lalu penghuni bersiap. Rumah seperti itu akan dihargai oleh langit dan menjadi pintu datangnya rezeki. Pasang kalender hijriah. Letakkan jam salat di tempat mudah dilihat, dan niatkan untuk disiplin ibadah. Rumah yang menghargai waktu akan dihargai malaikat dan dimuliakan oleh Allah semesta alam. Selanjutnya, wadah air untuk wudhu atau air minum tamu. Air adalah sumber kehidupan dan lambang berkah. Rumah yang menyediakan air, baik untuk bersuci maupun untuk tamu, adalah rumah yang terbuka untuk rahmat. Rasulullah bersabda bahwa salah satu sedekah terbaik adalah memberi air kepada makhluk hidup. Jangan remehkan seteguk air di meja. Ada kisah sederhana seorang pria tua yang meletakkan ember air di luar pagar untuk burung dan kucing liar. Awalnya hanya untuk membantu, namun rezekinya lancar setiap hari, meski dagangannya biasa saja. Rumah yang memudahkan anggota untuk bersuci, menyediakan keran bersih, ember air, atau handuk kecil, adalah rumah yang memuliakan ibadah. Malaikat mencintai kesucian, dan rumah yang menjaga kesucian akan dijaga pula oleh malaikat. Mulailah dari hal kecil. Sediakan air galon dan gelas bersih untuk siapapun yang mampir. Sediakan tempat wudhu nyaman, meski hanya dari ember kecil dan gayung. Ketika memberi air, pintu rezeki untuk seluruh isi rumah terbuka. Selanjutnya, rak Al-Quran dan buku-buku Islami di dalam rumah. Rumah yang dipenuhi kalam Allah dan ilmu adalah rumah yang hidup, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Malaikat pembawa rezeki sangat menyukai rumah yang menjadikan Al-Quran sebagai penghias, pengingat, dan pedoman. Tidak perlu rak besar atau buku mahal. Cukup satu sudut kecil berisi Al-Quran, tafsir, atau buku-buku agama sudah cukup menjadi cahaya di rumah. Keberadaan buku-buku ini mengingatkan penghuni rumah untuk kembali kepada Allah di tengah kesibukan dunia. Anak-anak yang melihatnya akan lebih dekat dengan nilai agama. Orang tua yang lelah bisa duduk sejenak membaca satu halaman. Dari situlah rumah berubah menjadi taman ilmu. Rumah yang mencintai ilmu akan dicintai oleh langit, dan dari ketenangan yang lahir dari ilmu itulah rezeki mengalir perlahan namun pasti. Malaikat tidak melihat seberapa mahal raknya, tapi seberapa besar niat memuliakan kalam Allah di dalam rumah. Berikutnya, sajadah atau alas salat yang bersih dan rapi. Jangan anggap remeh sajadah. Alas salat yang tampak sederhana itu bisa menjadi pintu terbukanya langit di rumahmu. Malaikat pembawa rezeki sangat menyukai rumah yang menjadikan salat sebagai pusat kehidupan. Rumah yang selalu siap untuk salat, dengan sajadah yang bersih dan terawat, memancarkan aura sakinah yang tidak bisa dibeli dengan harta. Tempat sujud adalah tempat paling mulia di bumi. Jika sajadah dibiarkan kotor, kusam, atau terabaikan, itu tanda ibadah tidak lagi menjadi prioritas. Sebaliknya, sajadah yang dirawat dengan cinta, dibersihkan sebelum subuh,
dan sering digunakan akan menjadi saksi ketaatan. Dari tempat itulah doa-doa naik ke langit dan rezeki turun ke bumi. Rumah yang memuliakan tempat sujud akan dimuliakan kehidupannya oleh Allah. Terakhir, wewangian yang disukai malaikat. Wangi bukan hanya soal kenyamanan manusia, tetapi juga kenyamanan malaikat. Malaikat pembawa rezeki menyukai rumah yang bersih dan harum. Wewangian alami seperti kayu gaharu, bunga kering, atau minyak misik adalah aroma yang dicintai langit. Di zaman Rasulullah, wewangian adalah bagian dari sunnah. Rumah yang harum membawa ketenangan batin dan mengusir energi negatif. Tidak perlu mahal. Bahkan aroma sederhana yang menyejukkan sudah cukup, asalkan niatnya menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Bukalah jendela di pagi hari, bersihkan sudut-sudut rumah, lalu tebarkan aroma wangi. Jadikan rumahmu tempat yang nyaman bagi malaikat untuk singgah. Sahabat semua, setelah kita membahas benda-benda sederhana yang disukai malaikat pembawa rezeki, ingatlah bahwa semua rezeki hanya datang atas kehendak Allah. Malaikat hanyalah perantara. Ketika rumah dipenuhi ibadah, ilmu, kebersihan, dan kepedulian, itu adalah bentuk ikhtiar dan adab kita kepada Allah. Rezeki sejati bukan hanya harta, tetapi juga ketenangan, keluarga harmonis, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur. Semoga rumah kita menjadi tempat turunnya rahmat dan datangnya rezeki yang halal dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.